Shalom. Ya kurang semangat. Shalom. Oke teman-teman remaja sekalian, puji nama Tuhan. Kita di hari ini boleh kembali lagi bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita remaja di GKI Palu. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, meminta kelayakan agar kita boleh datang di hadapannya, memuji dan memuliakan namanya, bersyukur atas kebaikan Tuhan satu minggu yang kita rasakan dalam studi kita, dalam keluarga kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ibadah kita hari ini boleh dikuduskan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya teman-teman sekalian, karena begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang sangat kita rasakan ya sampai saat ini, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pengakuan kita bahwa sangat begitu banyak anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. Teams as He's in light, and darkness tries to hide, and tremble of His foes, tremble of His foes. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Kita naikkan kembali pujian ini. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and tremble of His foes, and tremble of His foes. How great is our God!
Engkau sangat besar dalam kehidupan kami. Begitu banyak anugerah-Mu yang Engkau curahkan atas kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin lebih lagi ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Agar semuanya itu berbau harum ya Tuhan mata-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan menuju meeting ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk mereka, kiranya Engkau memberikan kerinduan juga Tuhan kepada mereka. Teman-teman yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya teman-teman, oke, ini kayaknya karena situasinya online seperti ini, jadi mungkin teman-teman boleh lambaikan ke kamera. Ya, puji nama Tuhan. Nah teman-teman, kita akan bersama-sama menaikkan pujian yang berkata bahwa Ku diberi kuasa. Namun sebelum itu saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan Ku diberi kuasa. Jadi lawanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita kembali naikkan pujian ini dari awal dengan penuh semangat. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita menaikkan pujian kita, hormat bagi Tuhan kita. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita akan memberikan persembahan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang bertalam kerajaan sorga, Allah yang confident kami sembah. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu. Di saat ini ya Tuhan, kami boleh lagi memberikan persembahan-Mu
ucapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami menyerahkan persembahan ini agar kiranya berguna untuk kelebaran dan pelayanan-Mu di tempat ini, khususnya remaja GKI ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, kedua orang tua kami dalam usaha pekerjaan mereka, kiranya Engkau yang menambahkan berkat bagi mereka Tuhan. Kami siap untuk memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman boleh mentransfer melalui rekening yang tertera di layar teman-teman, atau boleh juga datang ke kantor gereja setiap jam kerja. Nah, teman-teman sambil kita memberikan persembahan, marilah kita menaikkan pujian yang berkata, "Ku mau sepertimu." Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari teman-teman kita menaikkan kembali pujian ini sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Amin. Karena ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
sepertimu. Baik, kepada hambanya saya persilakan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena di hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk satu kesempatan berharga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, terlebih lagi kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore buat kita semua. Kita mengucap syukur di hari ini kita boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Teman-teman, mari saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian dari Alkitab tentang kasih dan penguasaan diri. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita membuka kitab Kejadian pasalnya yang ke-39. Mari bersama-sama teman-teman buka Alkitabnya yang ada di HP, yang ada di laptop ya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita membaca bagian firman Tuhan ini. Kita membaca Kejadian pasalnya yang ke-39, tetapi tidak semua ayat ya teman-teman, hanya beberapa ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-6 bagian B sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari teman-teman memperhatikan di tempat masing-masing Kejadian pasal 39 ayat 6b sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini itu berbicara tentang kasih dan penguasaan diri. Teman-teman tentu tidak asing lagi dengan salah satu tokoh yang dituliskan di dalam Alkitab yang tadi sama-sama kita baca. Dia adalah seorang yang dulunya pernah dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Untuk apa? Untuk dijadikan budak di sana. Kemudian setelah dia dijadikan budak, Tuhan memberkati kehidupannya dan membuat dia berhasil di tanah Mesir. Dia adalah Yusuf. Nah, teman-teman, Kejadian pasal 39 ini merupakan kisah ketika Yusuf waktu itu ada pertama kali berada di Mesir. Dia bekerja dengan seorang yang kaya raya di Mesir, yakni Potifar. Saat itu dia ada di rumahnya Potifar. Potifar menjadi tuannya. Dan segala sesuatu yang ada di rumah Potifar itu dipercayakan semuanya kepada Yusuf. Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan kepercayaan yang sangat besar dari Potifar. Segala sesuatu yang ada di rumah Potifar itu dipercayakan kepada Yusuf kecuali satu hal, yaitu istri Potifar. Karena istrinya adalah haknya tuannya, bukan haknya Yusuf. Untuk itu kenapa ketika di dalam kisah ini, kisah Kejadian pasal 39, itu dikisahkan waktu itu ketika Yusuf
sedang beres-beres begitu ya, dia sedang bersih-bersih di rumah itu, kemudian datang istrinya Potifar dan istrinya itu jatuh cinta kepada Yusuf. Alasannya tentu ada di ayat 6 bagian B ya. Di sana dikatakan bahwa Yusuf itu manis sikapnya, sopan begitu ya, karakternya, kemudian elok parasnya. Nah, ini cogan di zaman itu, teman-teman. Jadi wajar saja kalau banyak yang menyukai Yusuf, termasuk istrinya Potifar. Bahkan saking tergila-gilanya, istrinya Potifar ini ingin tidur dengan Yusuf. Dia menggoda Yusuf sampai beberapa kali, teman-teman. Tetapi usaha itu selalu ditolak oleh Yusuf. Sampai pada akhirnya istri dari Potifar ini seperti sudah kehabisan akal begitu ya. Akhirnya dia seperti sedikit memaksa untuk terakhir kalinya dia pergi menggoda Yusuf dan agak sedikit memaksa dia tarik bajunya Yusuf begitu ya, dan sekali lagi dia bilang ayo tidur dengan aku. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf tetap tidak mau. Yusuf tetap menolak. Dia bilang tidak, saya tidak mau. Bahkan dia pergi lepas baju yang digenggam sama istri Potifar itu, lalu pergi meninggalkan istri Potifar. Karena kejadian itu marahlah istrinya Potifar. Akhirnya dia berteriak, dia berteriak dan akhirnya seisi rumahnya itu kaget begitu. Ada apa? Ada apa? Kenapa kok berteriak istri tuannya? Kemudian dia ceritakanlah, dia fitnah si Yusuf. Dia bilang kalau itu tuh si Yusuf, dia paksa saya untuk tidur dengan dia. Dia balik begitu ya ceritanya, padahal istrinya Potifar yang memaksa Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi di hadapan semua pekerja di rumah Potifar, dia balik kisah itu. Dia bilang bahwa Yusuf yang meminta dia untuk tidur dengannya, memaksa dia, sampai akhirnya bajunya itu ada di dalam genggamannya itu karena saking dia tidak mau, dan akhirnya dia berteriak supaya semua orang datang, dan akhirnya rencananya Yusuf untuk memaksa istri Potifar tidur itu menjadi gagal begitu. Dia memfitnah Yusuf dan akhirnya semua orang itu percaya. Jadi semua pekerja yang ada di rumah Potifar itu membicarakan Yusuf, menggosipkan Yusuf begitu ya, yang tidak begitu. Kemudian kekesalan istri Potifar itu tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Ketika suaminya pulang, Potifar, dia juga kembali memfitnah Yusuf di hadapan Potifar. Dia bilang kalau Yusuf itu berusaha menggodanya. Dia bilang bahwa Yusuf memaksa dia atau ingin memperkosa dia begitu. Kemudian karena saking marahnya Potifar, akhirnya dia menyuruh para prajuritnya untuk memenjarakan Yusuf. Jadi akhirnya singkat cerita Yusuf dipenjarakan begitu ya, dipenjarakan. Kemudian ya di dalam penjara itu pun Tuhan tetap memberkati Yusuf begitu ya. Di akhir-akhir kisah ini kita bisa lihat bahwa dia kembali menjadi kepercayaan dari kepala penjara di kediamannya Potifar di sana. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar ya tentang yang namanya penguasaan diri. Nah, penguasaan diri. Teman-teman, tentu saja menjadi seseorang yang menguasai diri itu bukanlah sesuatu yang mudah ya, teman-teman. Yusuf itu dididik dari kecil bersama dengan ayahnya, bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, dididik untuk menjadi seorang anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, yang menjauhi dosa. Nah, kemudian ketika Yusuf ini beranjak dewasa, dia akhirnya mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ketika dia sudah besar, dia berani untuk menolak yang namanya dosa. Untuk itu makanya kenapa ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia berhasil untuk menolak, dia berhasil untuk menguasai dirinya untuk tidak jatuh di dalam pencobaan. Nah, teman-teman, kisah yang tadi kita baca itu sebenarnya sudah cukup menggambarkan bagaimana Yusuf itu hidup dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Dia paham bahwa 2 dari antara 10 hukum Taurat yang diajarkan oleh orang tuanya kepada dia
itu adalah suatu dosa yang dibenci oleh Tuhan. Yang pertama adalah dia tidak boleh mengingini istri sesamanya, yaitu yang termasuk istri dari tuannya Potifar. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh berzina. Nah, teman-teman, inilah yang dipegang oleh Yusuf, dan dia berusaha mungkin mengontrol dirinya untuk tidak jatuh di dalam godaan istrinya Potifar. Nah, di dalam perjalanan hidupnya Yusuf, padahal kita bisa tahu bahwa Yusuf ini sebenarnya punya kesempatan yang besar sekali untuk jatuh di dalam dosa, teman-teman. Kenapa? Karena posisinya waktu itu Yusuf itu orang yang sudah seorang anak yang sudah cukup beranjak dewasa begitu ya. Jadi hormonnya itu sudah mulai matang begitu, dan akhirnya kalau kita bilang ya zaman sekarang itu mana ada sih laki-laki yang tahan untuk digoda sama wanita gitu. Apalagi ini yang jelas-jelas di depan matanya, teman-teman. Digoda di depan matanya, bahkan bukan cuma 1 kali 2 kali, teman-teman, berkali-kali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf berhasil mengontrol dirinya untuk tidak jatuh di dalam dosa. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya di kisah lainnya, setelah dari rumah Potifar, ini Yusuf itu bekerja di sebuah istana, menjadi orang kepercayaan nomor 1 di Mesir, yaitu Firaun ya. Nah, waktu itu ketika dia sudah sukses di Mesir, kemudian terjadilah bencana kelaparan di daerah asalnya. Jadi semua saudara-saudaranya itu pergi mengungsi ke Mesir untuk mencari bantuan, untuk mencari pertolongan tentunya. Dan ketika orang-orang dari tempat asalnya itu pergi mengungsi ke Mesir, termasuk saudara-saudaranya, kemudian di suatu ketika dipertemukanlah saudara-saudaranya ini dengan Yusuf. Tapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf sebagai saudaranya yang pernah mereka jual di Mesir. Tetapi Yusuf masih ingat dengan jelas muka satu persatu dari saudara-saudaranya. Dia ingat betul bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dia. Yusuf punya kesempatan untuk berbuat dosa, yaitu menolak untuk menolong mereka karena mereka memang sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf berhak untuk balas dendam, tetapi Yusuf sadar bahwa balas dendam itu bukanlah bagiannya. Yusuf sadar bahwa dia tidak seharusnya membenci saudaranya. Sekalipun dia punya kesempatan untuk itu, tetapi dia berusaha untuk menguasai dirinya, mengontrol emosinya, supaya dia tidak jatuh di dalam dosa. Ya bayangin aja ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu lagi jengkel begitu sama seseorang, kemudian seseorang itu tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa datang kepada teman-teman minta bantuan sama teman-teman. Waktu berhadapan pasti perasaan teman-teman itu kesel ya kan, kesel, apaan sih, kemarin dia buat kita kesel, sekarang dia minta bantuan, seakan-akan kayak tidak ada dosa begitu, bukannya minta maaf, minta apa, malah minta bantuan begitu. Nah, mungkin seperti itulah perasaannya Yusuf waktu itu. Ketika melihat saudara-saudaranya, dia mungkin teringat akan apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia berusaha untuk mengontrol emosinya, berusaha untuk menguasai dirinya, jangan sampai dirinya itu dikuasai oleh amarah, dendam kepada saudara-saudaranya. Dia memaafkan saudara-saudaranya dan akhirnya menolong mereka. Nah, teman-teman, itu tadi di kisah lain ya. Nah, teman-teman, dari 2 kisah perjalanan Yusuf ini kita bisa belajar bahwa penguasaan diri itu menjadi hal yang sangat penting supaya kita tidak mudah jatuh di dalam yang namanya dosa. Sekalipun dia punya kesempatan untuk berdosa, tetapi dia berusaha untuk mengontrol dirinya supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di dalam masa remaja kita ya sekarang ini, itu ada banyak sekali hal yang membuat kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan akibatnya kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Untuk itulah di dalam firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita sebagai anak Tuhan itu perlu atau membutuhkan yang namanya self control, penguasaan diri supaya kita tidak mudah jatuh di dalam pencobaan, di dalam dosa, di dalam jerat iblis begitu ya. Nah, teman-teman,
cobaan yang teman-teman hadapi misalnya seperti ini, ketika mungkin teman-teman melihat teman sebayanya teman-teman itu hidup di dalam gaya hidup yang hedon begitu ya, yang hambur-hambur duit begitu, yang pengen beli apa aja yang dia bisa begitu, dia punya. Nah, jangan sampai karena keinginan yang seperti itu teman-teman lihat teman-teman seperti itu, kemudian teman-teman jadi pengen seperti itu. Teman-teman jadi, ih kapan ya saya bisa seperti itu, coba akhirnya itu membuat teman-teman jatuh di dalam dosa, yaitu gaya hidup yang hedon, gaya hidup yang berlebihan, yang buang-buang uang, yang foya-foya. Mending kalau perekonomian baik begitu ya, cukup begitu untuk menyamakan gaya hidup yang seperti itu. Tapi kalau tidak, bagaimana teman-teman? Teman-teman hanya menambah beban ekonomi di dalam keluarga. Emang teman-teman mau ya dibilang beban keluarga? Kan enggak. Enggak ada yang mau dibilang dasar beban keluarga. Enggak ada yang mau dibilang seperti itu teman-teman. Untuk itu mari berusaha untuk kontrol diri kita. Nah, atau mungkin ketika teman-teman melihat teman-teman sebayanya teman-teman itu lagi sibuk-sibuknya bucinan gitu ya, lihat di sosmed uwu gitu ya, iri melihat keuuan itu gitu, jadi pengen cepet-cepet gitu punya pacar. Kapan ya punya pacar supaya bisa kayak gitu, supaya bisa bucinan, supaya bisa pamer di sosmed, supaya bisa uwu kayak gitu. Jangan buru-buru teman-teman ya. Apalagi kalau orang tua bilang di usia seperti itu teman-teman belum boleh pacaran, maka jangan sekali-kali untuk membantah teman-teman. Ya kalau teman-teman sudah diizinkan untuk pacaran, oke lah jalani pacaran itu. Tapi ingat satu hal, pacaran di dalam batas yang sewajarnya. Jangan sampai teman-teman itu sifatnya teman-teman, tubuhnya teman-teman, hidupnya teman-teman, prestasinya teman-teman itu jadi hancur gara-gara pacaran. Hati-hati teman-teman, harus kontrol diri, harus bisa menguasai diri kita. Jangan buru-buru mau punya pacar, jangan kecewakan orang tua kita hanya karena keegosan kita untuk cepat-cepat punya pacar ya teman-teman. Godaan dalam pacaran itu besar sekali resikonya teman-teman, apalagi kalau di usia remaja, usia yang ya bisa dibilang kemakan semua omongan lah gitu. Asal ada aja orang yang bilang, janji kok sehidup semati, janji kok nggak bakalan ninggalin, janji kok akan setia selamanya. Hati-hati ya teman-teman, jangan kemakan omongan kayak gitu. Cuma gara-gara omongan seperti itu akhirnya teman-teman ya bebas saja melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran di dalam pacaran. Hati-hati teman, jangan rusak tubuh teman-teman kepada orang yang belum tentu akan jadi pasangan teman-teman suatu hari nanti. Orang tua teman-teman itu sudah jaga teman-teman dengan sangat baik sampai sekarang ini. Masa iya teman-teman mau dengan begitu saja rusak? Masa iya teman-teman mau biarkan kepercayaan orang tua itu yang sudah jaga teman-teman dengan baik-baik, kemudian dia rusak sama orang yang tidak bertanggung jawab, yang belum tentu bertanggung jawab. Hati-hati teman-teman, kuasai diri kita. Teman-teman jangan, selain harus kontrol diri di dalam hal pacaran karena orang tua kita, juga kita harus memikirkan tentang Tuhan ya teman-teman, dimana firman Tuhan itu bilang bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi hati-hati teman-teman, yang namanya bait Allah itu suci dan kudus, harus dijaga baik-baik. Jangan sampai tercemar oleh dosa. Jangan sampai dinodai oleh orang lain. Terutama untuk perempuan ya, hati-hati teman-teman. Harus bisa kontrol diri. Nah, juga tidak hanya di dalam hal pacaran, tidak hanya di dalam hal gaya hidup, tetapi teman-teman juga harus mampu menguasai diri teman-teman di dalam bermain gadget ya teman-teman. Dalam hal main gadget, hati-hati ya teman-teman. Kalau yang laki-laki mungkin ini ya, lebih kepada
gamenya begitu ya, yang dicari di gadget. Hati-hati ya, game itu bisa, kalau kalian udah candu, itu kalian bisa jadi orang yang antisosial, tidak peduli sama orang-orang di sekitar. Bisa jadi orang yang membantah sama orang tua. Kenapa? Karena biasanya kalau orang main game begitu ya, sudah candu sama game terus kemudian dia kalah, itu emosinya naik, kemudian orang tua misalnya perintahkan dia untuk apa begitu, dia malah jadi tidak mau, malah membantah, malah menjadi pemberontak sama orang tua. Terus hati-hati satu hal lagi, di dalam game yang namanya top up. Hati-hati ya teman-teman. Sekali kamu top up, terus kamu merasa, ih teman-temanku yang lain punya skin bagus gitu ya, diamondnya banyak, pengen deh kayak begitu. Hati-hati ya, sekali kamu top up, terus kamu kecanduan, ketagihan, kamu akan susah lepas dari itu. Padahal kan sayang uangnya, daripada dipakai untuk top up game, mending kamu pakai untuk nolong orang lain kayak, atau mungkin jajan kayak untuk dirimu sendiri, atau mungkin beli baju kayak, beli apa kayak yang sesuatu yang lebih berguna daripada top up di game. Hati-hati teman-teman, jangan sampai candu. Kemudian kalau untuk yang perempuan mungkin juga ada begitu ya yang main game, tetapi mungkin kebanyakan perempuan main gadget itu karena sosmed begitu ya. Sosmed, apalagi kalau yang pencinta K-pop ya, hati-hati ya teman-teman. Banyak loh kasus yang saking cintanya dengan K-pop begitu ya, ngehalu tiap hari ngeliatin biasnya di sosmed, terus berandai-andai ngehalu, duh kapan ya bisa ketemu, duh kapan ya kayak gini. Hati-hati loh, bisa jadi gangguan mental teman-teman. Itu yang harus dihindari. Jadi kuasai diri. Main sosmed boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai itu buat teman-teman jatuh di dalam dosa, menginginkan sesuatu yang tidak. Menginginkan sesuatu, memang sih di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, memang teman-teman. Tapi mesti ingat juga, mesti sadar diri juga, kita bisa nggak menggapai itu gitu. Atau enggak, buat teman-teman yang tidak cewek-cewek ya, yang tidak bisa begitu lihat barang lucu sedikit pengen beli gitu, lihat Shopee, scroll Shopee, ih ada barang bagus, ada barang recommended, orang-orang banyak pakai, orang-orang seleb Instagram itu banyak pakai, jadi pengen beli. Lah kalau berguna nggak apa-apa teman-teman, lah kalau tidak berguna cuman menjadi pajangan, kan sayang uangnya teman-teman. Hidup hedon, harus bisa menguasai diri, pakai uang sebaik mungkin. Teman-teman di usia remaja, teman-teman belum tahu rasanya cari uang seperti apa. Nanti kalau teman-teman sudah kerja, baru teman-teman merasakan gimana capeknya, gimana susahnya cari uang. Dan teman-teman akan menyesal sendiri dulu pernah hambur-hambur uangnya orang tua untuk hal yang tidak berguna. Harus bisa kuasai diri, harus bisa kontrol diri. Sekalipun teman-teman punya kesempatan untuk itu, tetapi jangan sampai harus bisa kuasai diri ya teman-teman. Teman-teman mungkin berpikir bahwa masa iya sih Tuhan itu sampai ngurusin hal-hal yang seperti itu, ngurusin kita kecanduan game, ngurusin kita pengen cepet-cepet punya pacar, ngurusin kita bisa ngehalu sama orang lain. Teman-teman, Tuhan itu bukan permasalahkan candunya, bukan permasalahkan kamu main game, atau Tuhan permasalahkan kamu pengen punya pacar, atau Tuhan permasalahkan kamu pengen hidup mewah, pengen hidup hedon begitu. Tuhan bukan permasalahkan itu, tapi yang Tuhan permasalahkan adalah akibat dari kamu kecanduan hal tersebut. Misalnya ya tadi seperti kecanduan belanja online, itu bisa jadi hidup hedon, bisa buang-buang uang, bisa jadi orang yang cinta uang. Hati-hati, dosa itu. Apalagi kalau pengen cepat-cepat punya pacar, pengen bisa uwu-uwuan, padahal tidak semua hal yang teman-teman lihat uwu begitu ya di Instagram atau di sosmed itu sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama. Hati-hati teman-teman, harus bisa kuasai diri.
Bukan masalah main gamenya, tetapi yang Tuhan permasalahkan adalah ketika kamu kecanduan game, kamu tidak lagi peduli sama orang-orang di sekitar. Kamu menjadi pembangkang sama orang tua. Kamu hambur-hamburin duit orang tua. Kamu buang-buang waktu, biarin tugas menumpuk. Kamu tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab kamu sebagai pelajar. Itu yang Tuhan permasalahkan. Akibat dari kamu kecanduan itu yang Tuhan permasalahkan, teman-teman. Untuk itu kita perlu yang namanya self-control, menguasai diri kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, menguasai diri kita supaya kita tidak hidup berlebihan, menguasai diri kita supaya kita bisa betul-betul atur waktu dengan baik, betul-betul atur keuangan kita dengan baik, betul-betul atur hidup kita dengan baik. Itu yang Tuhan mau. Tuhan minta supaya anak-anaknya itu mampu menguasai dirinya di dalam segala hal. Amsal 25 ayat 28 berkata bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu adalah seperti kota yang roboh temboknya. Teman-teman, Alkitab jelas sekali ya bilang bahwa orang yang tidak bisa menguasai diri, dia akan seperti kota yang temboknya itu runtuh. Di zaman itu tembok itu sebuah pertahanan begitu ya, pertahanan terhadap serangan musuh. Jadi musuh tidak akan mudah masuk ke dalam kota dan kota akan menjadi aman kalau misalnya dia punya tembok yang kokoh, dia punya tembok yang berdiri dengan sangat baik. Sehingga dan tidak roboh ya tentunya. Nah, kota itu ibaratkan diri kita. Kota itu ibaratkan hidupnya kita. Tembok itu ibaratkan imannya kita. Dan musuh itu ibaratkan dosa yang berasal dari iblis. Bayangin kalau misalnya tembok kita, iman kita lemah, iman kita tidak kuat, tidak kokoh di dalam Tuhan, kita tidak mampu menguasai diri kita, temboknya akan rapuh. Dan dosa itu akan mudah sekali masuk di dalam diri kita dan menghancurkan hidup kita. Hati-hati teman-teman. Teman-teman, mari punya self control yang baik di dalam diri teman-teman. Kuasai diri agar teman-teman tidak mudah jatuh di dalam jerat dosa. Perkuat dan perkokoh iman kita kepada Tuhan. Kalau teman-teman mengaku bahwa teman-teman cinta Tuhan, buktikan cintanya teman-teman melalui teman-teman melakukan firman Tuhan. Melalui ketaatan teman-teman untuk menaati perintah Tuhan. Senikmat apapun dosa itu, dosa adalah dosa. Senikmat apapun sesuatu yang membuat kamu senang itu, kalau itu salah, tinggalkan itu. Harus berani menolak untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Harus bisa kuasai diri kita. Kamu lebih pilih mana teman-teman? Mempertahankan dosa yang nikmat dari si iblis atau memperoleh keselamatan dan hikmat yang dari Tuhan? Harus selalu waspada, harus selalu hati-hati, dan harus selalu menguasai diri kita di dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar tentang kasih dan juga penguasaan diri. Kami belajar bahwa salah satu bukti kami mengasihi Tuhan adalah kami harus mampu menguasai diri kami di dalam segala hal. Tuhan bantu kami, Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas setiap kami supaya kami boleh dimampukan di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam kami melakukan firman Tuhan di setiap hari. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu, sertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan segala abad. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Mari sekali lagi kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sekali lagi kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan boleh membimbing, menyertai ibadah kami sampai saat ini. Terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh melayani di sore hari ini. Biarlah setiap mereka boleh Tuhan pakai lebih lagi di dalam pelayanan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam kesempatan ini kami juga mau sama-sama berdoa bagi teman-teman kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa apapun yang menjadi sakit penyakit di dalam diri teman-teman kami, biarlah Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Segala sesuatu yang mereka konsumsi, makanan, minuman maupun obat-obatan, biarlah melalui semuanya itu mereka boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang akan di dalam waktu yang akan datang atau mungkin di bulan depan akan mengadakan ujian. Tuhan juga boleh berkati, Tuhan tolong mereka di dalam segala persiapan mereka. Dan kami juga berdoa terus untuk teman-teman kami yang duduk di sekolah SMP kelas 9 maupun kelas 12 di SMA. Tuhan tolong mereka di dalam kesiapan mereka untuk memilih sekolah untuk studi lanjut mereka. Biarlah sekolah yang mereka pilih itu menjadi sekolah yang benar-benar mampu membuat mereka berhasil di dalam meraih cita-cita mereka. Tuhan yang bantu mereka untuk memilih sekolah yang tepat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus menyerahkan bagi komisi kami, komisi remaja. Kami berdoa untuk komsel kami setiap hari Sabtu dan juga ibadah kami setiap hari Minggu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati setiap pengurus yang ada, berkati anggota Korem yang ada, mereka yang sudah lama tidak hadir di dalam komsel maupun ibadah. Tuhan yang boleh gerakan hati mereka, sentuh hati mereka supaya mereka boleh memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, di dalam kesempatan ini juga kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa bagi pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi beserta dengan seluruh jajarannya. Mari Tuhan memberkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka di dalam pemerintahan. Tuhan yang berikan kuat kesehatan bijaksana kepada mereka. Juga berkati untuk tim medis kami yang masih berjuang untuk COVID-19. Tuhan juga boleh berkati mereka, tolong mereka. Meskipun saat ini sudah ditemukan vaksin, tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk COVID masih terus ada. Untuk itu ya Tuhan, kami terus berdoa bagi mereka. Tuhan yang berikan kesabaran kepada mereka, Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, supaya mereka boleh semakin hari semakin giat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tim medis. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, gereja di mana kami bertumbuh. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani di dalam karunia dan talenta mereka masing-masing. Tuhan yang percayakan, dan Tuhan yang memberkati pelayanan mereka. Juga berdoa untuk setiap majelis yang ada, Tuhan juga boleh berkati mereka di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka untuk gereja ini. Juga berkati untuk segenap pengurus komisi yang ada. Tuhan juga boleh berkati mereka di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kami boleh
bawa di dalam doa pada sore hari ini, dan kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan juga berdoa, dan kami bawa segala doa kami ini ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu buat kita semua. Teman-teman, hari ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, diucapkan terima kasih buat setiap teman-teman yang ambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan terus memberkati teman-teman di dalam pelayanan selanjutnya. Nah teman-teman, pengumuman selanjutnya di tanggal 13 Mei, hari Kamis ya teman-teman, hari Kamis ini akan diadakan ibadah kenaikan, tapi itu cuma dilakukan 2 kali ya teman-teman, di jam 7 dan di jam 10. Jadi teman-teman boleh pilih mau ikut di jam berapa. Jadi hanya dilaksanakan 2 kali ibadah ya teman-teman. Kemudian pengumuman selanjutnya seperti biasa, hari Sabtu kita ada komsel, kemudian hari Minggu kita ada ibadah raya remaja setiap hari Minggu jam 5 sore. Jadi teman-teman diminta untuk kehadirannya kembali di dalam ibadah-ibadah yang ada. Oke teman-teman, terima kasih untuk itu saja warta hari ini. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri kembali. Marilah kita mengembalikan segala pujian hormat kita kepada Allah melalui pujiannya How Great is Our God.